Selamat pagi umat Allah yang terkasih. Wabah COVID-19 membuat semuanya berubah, mengguncang dunia, dan mempengaruhi hidup kerohanian kita. Kita tertunduk lesu dan kecewa seperti kedua murid yang pulang ke Emmaus karena kita tidak dapat merayakan Ekaristi. Wajah gereja sendu dan tidak selalu ceria. Padahal Tuhan telah bangkit menyertai perjalanan gerejanya. Dalam kerinduan kita saat ini, marilah kita sampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Tuhan, tinggallah bersama kami. Marilah kita hening dan masuk ke dalam permenungan pagi ini. Nos famulus, o Deus respice, et gratia nos semper effice. Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber pembaruan, Engkau telah menganugerahi kami daya hidup baru berkat kebangkitan Yesus Putramu. Semoga kami tidak tertunduk lesu dan berjalan dalam kekacauan. Dan semoga Yesus yang selalu menyertai kami, mengobarkan hati kami dalam perjalanan menuju Emmaus kami. Terpujilah Engkau Tuhan, pemberi sukacita dan penyemangat hidup kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, 2 orang murid Yesus sedang berjalan menuju sebuah kampung bernama Emmaus. Kira-kira 10 kilometer dari Yerusalem. Mereka mempercakapkan segala peristiwa yang telah terjadi. Sementara mereka bercakap-cakap sambil bertukar pikiran, Yesus menghampiri mereka dan turut berjalan. Tetapi mereka itu tidak mengenalnya. Yesus bertanya, "Apa yang saudara persoalkan sambil berjalan ini, sehingga sedih hati?" Mereka berhenti dengan heran. Kleofas, seorang dari mereka, balik bertanya, "Apakah saudara satu-satunya orang asing, pendatang di Yerusalem, yang tidak tahu apa yang terjadi di sana akhir-akhir ini?" Yesus bertanya, "Kejadian apa?" Jawab mereka, "Tentang Yesus dari Nazaret. Dia seorang nabi yang berkuasa dengan perkataan dan perbuatan di hadapan Allah dan seluruh rakyat. Tetapi para imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati di salib. Padahal kami sangat berharap bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Akan tetapi, sekarang sesudah 3 hari setelah kejadian itu, lagi pula ada beberapa wanita dari kalangan kami telah membawa berita yang sangat mengejutkan. Pagi-pagi mereka pergi ke makam, tetapi tidak menemukan jenazah Yesus. Setelah kembali, mereka malah mengatakan telah melihat malaikat-malaikat yang berkata, "Yesus hidup." Kemudian beberapa teman kami juga pergi ke makam itu. Dan yang mereka lihat memang sesuai dengan cerita wanita-wanita tadi. Tetapi Yesus tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Saudara-saudara, belum juga mengertikah kamu? Lagi pula lamban hati, sehingga tidak percaya akan semua sabda nabi-nabi. Bukankah Al-Masih harus menderita semuanya itu untuk mencapai kemuliaannya?" Dan Yesus menerangkan kepada mereka segala sesuatu
yang ditulis dalam kitab suci mengenai dirinya, mulai dari kitab Musa sampai dengan semua kitab para nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung tujuannya, dan Yesus pura-pura mau berjalan terus. Tetapi kedua murid mendesak, katanya, "Mari, saudara tinggal bersama kami, karena hari sudah senja dan matahari hampir terbenam." Maka masuklah Yesus dan tinggal bersama mereka. Lalu terjadilah, tengah makan, Yesus mengambil roti dan mengucap syukur, dan ketika dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada mereka, terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Yesus. Tetapi ia hilang dari pandangan mereka. Kata mereka, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di jalan dan menjelaskan arti kitab suci?" Segera mereka kembali ke Yerusalem dan berjumpa dengan ke-11 rasul beserta beberapa orang lain dan berkata, "Tuhan sungguh sudah bangkit. Ia memperlihatkan diri kepada Simon." Kemudian kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus ketika ia membagi-bagi roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Saudara dan saudari yang terkasih, wahyu adalah penyingkapan, penyataan diri Allah kepada manusia yang tidak pernah seutuhnya dapat ditangkap atau dipahami oleh manusia. Allah tetap tersembunyi dan misteri untuk bisa kita mengerti.
iman kita hanya selalu meraba-raba dan merasakan kehadiran Tuhan. Yesus yang berjalan bersama kedua murid tetap terselubung dan tidak dikenal dalam pandangan mereka. Selubung penutup itu disingkapkan oleh Yesus sendiri ketika Ia mengambil roti. Dia mengucap berkat dan Dia memecah-mecah roti. Seperti Maria Magdalena dalam Injil kemarin, mengenali Yesus ketika Dia memanggil namanya Maria. Demikian pula hari ini, kedua murid mengenali Yesus ketika Yesus memecah-mecah roti. Yesus dikenali lewat tindakannya yang khas pada perjamuan malam terakhir. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam situasi kita saat ini, banyak umat beriman berjalan seperti kedua murid ke Emmaus. Umat merasa kecewa, tertunduk, jalan rohaninya berat karena tidak dapat pergi ke gereja untuk merayakan Ekaristi. Sepertinya Paskah tahun ini sangat sederhana, tidak menggairahkan. Bahkan mungkin sejumlah umat merasa hampa dalam merayakan Paskah kali ini. Persoalannya ialah kita tidak mengundang Yesus untuk tinggal dan datang ke dalam rumah kita pada perayaan-perayaan yang kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita. Kita kurang merenungkan sabdanya yang mampu membakar hati kita. Pertemuan pendalaman di lingkungan untuk membahas tema APP, kalau setia dilaksanakan lewat grup WA kita di lingkungan masing-masing, itu sudah sangat membantu. Ini sudah tidak kita laksanakan pertemuan di lingkungan, ditambah lagi tidak ada pertemuan di tengah keluarga kita, maka habislah semangat kita. Saudara dan saudari, upaya kita untuk mengenal Yesus harus kita mohon kepadanya, seperti kedua murid ke Emmaus. Saudara, hari sudah hampir gelap, matahari sudah terbenam, tinggallah bersama dengan kami. Kita harus memohon seperti itu. Kita harus betah dan kerasan untuk selalu merayakan Ekaristi live streaming. Walaupun keadaannya berbeda dengan perayaan konvensional yang biasa kita lakukan, kita akan mengenali tindakan Yesus
ketika Ekaristi dirayakan dan imam mengangkat serta memecah-mecah roti. Itu Tuhan sendiri yang melakukannya. Kita harus memiliki mata iman yang baru untuk bisa melihat Yesus secara jelas. Yesus yang menyingkapkan selubung yang menutupi mata iman kita. Roti yang kecil itu memberi kesadaran kepada kita bahwa itu Tuhan. Sapaan dan tindakan yang khas Tuhan lakukan juga kepada kita. Jika kita memiliki kebiasaan yang sangat dekat dengan dirinya, maka milikilah keakraban, kedekatan dengan Tuhan, supaya ketika Ia menyapa, ketika Ia melakukan sesuatu yang khas dengan kita, kita segera sadar, itu Tuhan yang memanggilku, itu Tuhan yang melakukannya kepada diriku. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, tinggallah selalu bersama kami dan rayakan Ekaristimu di sini dan saat ini. Kami rindu menyambut tubuh dan darah-Mu. Biarlah merebak kembali keceriaan di muka bumi dan dalam gereja-Mu. Engkau yang tersembunyi dalam roti yang kecil, kami sembah dan kami muliakan, kini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari, dan segala kegiatan kita sepanjang hari ini dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemurungan membuat kita sulit menyadari kehadiran Tuhan. Mau sampai kapan COVID-19 membuat kita murung dan tertunduk, tak berdaya dalam keimanan kita? Iman kita tidak boleh pudar dan mati hanya karena corona. Berkumpullah bersama sebagai gereja keluarga dan rayakanlah iman yang mengusir kelesuan perjalanan Emmaus kita saat ini. Yesus akan menemani perjalanan hidup dan rohani kita sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang. Selamat Paskah, selamat berjalan bersama Tuhan. Allah memberkati kita. Nobis natus, nobis natus,
Restet fide supplementum sensu